Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirsi Nuarif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Hari Senin kemarin tanggal 25 Januari, Presiden Jokowi mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ini tampaknya merupakan upaya pemerintah untuk lebih memberdayakan wakaf. Sebab seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi, menurut penilaian pemerintah, wakaf itu fokusnya lebih pada tempat-tempat ibadah. Padahal sebenarnya menurut pemerintah, zakat ini bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat lain dan mengatasi kesenjangan kemiskinan. Potensi wakaf sangat besar di negara kita. Potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun rupiah. Dan potensi wakaf uang bisa menembus angka 188 triliun rupiah. Oleh karena itu, kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf. Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Sayangnya harapan pemerintah itu seperti tidak bersambut. Publik malah justru secara terang-terangan menolak. Di channel YouTube Sekretariat Presiden, tempat pidato Presiden tadi di-upload secara resmi, orang tidak takut-takut lagi berkomentar menyatakan menolak. Dan sebagian besar penolakan itu lebih pada karena mereka tidak percaya bahwa uang tersebut akan dikelola dengan cara yang baik oleh pemerintah. Fokusnya terutama mereka khawatir bahwa uang itu akan dikorup oleh pejabat negara. Bukan hanya akun dari Sekretariat Presiden yang jadi sasaran. Bahkan ketika Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga menyampaikan ajakan yang sama melalui akun media sosialnya, juga diserbu rame-rame. Sandiaga Uno dibully. Ini agak menarik ini karena bagaimanapun juga kan selama ini sebenarnya sebelum masuk ke pemerintahan Sandiaga Uno ini menjadi salah satu favorit terutama di kalangan emak-emak gitu. Dia juga dikenal sangat dekat dengan kalangan ulama gitu. Tapi ketika dia kemudian mempromosikan soal wakaf uang yang diinisiasi oleh pemerintah dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, dia juga dibully. Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden ini kelihatannya salah waktu, salah tempat, dan kemudian juga salah orang atau salah tokoh yang mempromosikannya. Sebab sebenarnya tujuan dari gerakan ini sangat baik. Sebenarnya kalau pemerintah mau serius menggalakkan kegiatan ini, wakaf uang ini, jangan langsung pemerintah yang mengambil alihnya. Karena banyak sekali kok sebenarnya lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh yang kredibel yang bisa dipercaya oleh umat untuk bersedia melakukan wakaf uang. Banyak sekali lembaga-lembaga kita catat, misalnya kita sebut seperti Dompet Duafa, Aksi Cepat Tanggap, atau lembaga-lembaga ZIS lain yang dikelola oleh organisasi-organisasi keislaman besar seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya, yang selama ini juga sudah melakukan itu. Mungkin kalau memang selama ini lebih berupa wakaf itu berupa benda, berupa tanah atau gedung dan sebagainya, sekarang tinggal ditransformasi menjadi dalam bentuk uang. Perlu juga diketahui bahwa fokus lembaga-lembaga itu selama ini juga tidak hanya tempat ibadah. Kalau kita lihat misalnya seperti dalam Dompet Duafa atau katakanlah Aksi Cepat Tanggap dan beberapa lembaga lain, mereka juga sudah mulai masuk ke sektor-sektor lain yang tadi diharapkan oleh pemerintah. Mereka misalnya masuk ke sektor pemberdayaan ekonomi rakyat, mereka juga masuk ke program beasiswa untuk para pelajar, bahkan juga sudah membentuk sebuah rumah sakit. Jadi tidak sepenuhnya benar kalau seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa selama ini fokus dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu spesifik pada tempat-tempat ibadah. Mereka juga sudah masuk ke sektor-sektor lain. Jadi artinya sebenarnya tidak perlu pemerintah langsung masuk ke zakat uang ini. Biarkan gerakan ini tumbuh menjadi filantropi di kalangan masyarakat sendiri. Kalau targetnya saling membantu sesamanya, dan itu sebenarnya sudah terjadi. Tidak perlu pemerintah turut campur tangan. Mengapa? Karena saat ini public trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sangat rendah. Kredibilitas lembaga-lembaga
yang dikelola oleh pemerintah saat ini sedang mengalami titik nadir. Orang sekarang sedang sangat marah dengan kasus korupsi di Kemensos, jadi korupsi bansos. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu kaum miskin yang terdampak akibat krisis dan pandemi justru disikat oleh para pejabat pemerintah dan elit-elit partai politik yang rakus. Belum lagi kalau kita kemudian menyoroti berbagai kasus korupsi di berbagai lembaga pengelolaan keuangan pemerintah. Kita sebutlah misalnya asuransi Jiwasraya, kemudian Asabri, dan yang terakhir adalah BPJS Naker. Bayangkan, dana-dana itu kan dikumpulkan oleh rakyat untuk dikelola oleh BUMN, diharapkan bisa membantu mereka ketika mereka dalam kondisi nanti di hari tua ketika pensiun atau ketika mereka sekarang mengalami kecelakaan kerja atau bahkan di PHK. Tetapi dana-dana itu seperti kita ketahui kan dikorupsi oleh kong kali kong antara para taipan dan para pejabat pengelola lembaga-lembaga keuangan tersebut. Jadi memang situasinya dalam saat ini betul-betul trust publik terhadap pemerintah sangat rendah. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah wajar kalau kemudian ditolak. Salah satunya misalnya muncul dari seorang ulama, yakni Tengku Zulkarnain yang ini sangat aktif di media sosial. Bahkan dia sampai menyebut 1 rupiah pun dia tidak akan bersedia untuk memberikan wakaf uangnya kepada lembaga yang dikelola oleh pemerintah. Dia menyinggung soal korupsi di Asabri, korupsi di BPJS Naker, dan juga di Jiwasraya. Apalagi kalau kita bicara soal wakaf. Wakaf ini kan spesifik yang disasar adalah umat Islam. Ini situasinya umat Islam di Indonesia sedang sangat sensi terhadap pemerintah ini. Mereka kan selama ini merasa dipojokkan, didiskreditkan. Isu-isu mulai isu radikalisme, isu intoleran, dan sebagainya. Belum lagi kalau kita bicara seorang tokoh yang punya pengikut yang sangat besar, Habib Rizik Syihab, ini mantan imam besar Front Pembela Islam yang organisasinya baru saja dilarang. Dia punya puluhan juta. Kalau misalnya orang seperti ini dilebatkan dan melakukan himbauan, itu dijamin dalam waktu hanya sekejap mungkin angka zakat uang yang terkumpul itu sangat besar. Tapi kan kita tahu, sekarang Habib Rizik Syihab sedang ditahan dan dia menghadapi berbagai kasus, banyak sekali kasus, hanya karena soal sederhana, yakni pelanggaran protokol kesehatan. Jadi ketika tiba-tiba saja pemerintah kemudian menghimbau masyarakat untuk ikut menyukseskan program pemerintah berupa zakat uang, ini jadi hal yang sangat aneh gitu. Wajar kalau kemudian mereka rame-rame menolak. Gitu. Hampir semua netizen dan publik juga menghubungkan gerakan zakat uang ini berkaitan dengan mulai kosongnya anggaran dari pemerintah. Jadi pemerintah kelihatannya mungkin kesulitan untuk mencari dana-dana segar, dan kemudian mereka mulai melirik potensi dana yang ada di tangan umat. Memang kalau betul seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi, angkanya sangat besar tuh. Zakat uang potensinya itu 188 triliun per tahun. Ini luar biasa gitu. Di Twitter saat ini bergema trending topik. Saat ini bergema tagar rezim ngemis wakaf. Ini memang ucapan yang sangat keras dari para netizen. Jadi mereka menganggap bahwa ketika pemerintah sudah tidak punya apa-apa, akhirnya mereka ngemis juga dana kepada umat Islam. Padahal selama ini umat Islam selalu diberi stigma sebagai intoleran dan kelompok anti radikal. Tapi ketika pemerintah sedang kesulitan, itu mereka kemudian justru datang kepada umat Islam. Ini memang situasi yang sangat paradok. Makanya kemudian rame-rame mereka menolak gerakan zakat uang. Tapi tidak semua netizen ini bersikap keras dan frontal gitu. Ada juga yang menanggapinya dengan jenaka. Mereka misalnya mempertanyakan gitu, kalau sebelumnya HTI dan FPI juga dilarang, bahkan untuk HTI itu sekarang mereka juga akan dilarang ikut pilpres dan pilkada, apakah zakat uang dari HTI dan FPI masih diterima oleh pemerintah? Ini memang sangat menarik. Jadi ini tantangan yang cukup berat bagi pemerintah untuk menghadapi public distrust yang begitu meluas. Tetapi saya kira belum terlambat. Mestinya pemerintah mesti mengubah strategi. Umat Islam mulai sekarang mestinya dirangkul dan mereka dianggap sebagai komponen kekuatan bangsa yang bisa bersama-sama diajak untuk menanggulangi krisis ekonomi yang saat ini dihadapi oleh pemerintah.
Inilah pentingnya dalam situasi begini menyatukan umat, menyatukan bangsa, dan pemerintah menjadi solidarity maker, bukan menjadi penguasa yang memecah belah antar kelompok, antara satu dengan lainnya. Dengan cara begitu dijamin semua program pemerintah akan didukung oleh rakyat. Sudah cukup teruji kalau kita ngomong sejarah di masa lalu, bagaimana pada masa lalu rakyat Aceh misalnya dengan sukarela mengumpulkan emasnya untuk membiayai dan membeli pesawat gitu. Saya kira hal itu masih bisa terulang saat ini dengan catatan pemerintahnya bisa dipercaya, pemerintah yang menyatukan seluruh komponen bangsa, bukan menjadi pemerintahan yang mendiskreditkan satu kelompok, apalagi kelompok mayoritas seperti umat Islam. Saya Aris Munarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.